Selamat pagi, Shalom saudaraku. Ya, kita akan sama-sama kembali merenungkan kasih kebaikan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama sebelumnya kita awali renungan kita pagi hari ini, saat ini kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh terus mencintai firman-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau terus hati dan pikiran kami diisi oleh firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara yang terkasih, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan berkata, memang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudaraku, lewat firman Tuhan ini, kita belajar bahwa segala tulisan yang ada di Alkitab adalah diilhamkan Allah lewat Roh Kudus kepada setiap para penulis kitab suci, para nabi dan para rasul. Mereka tidak menulis menurut kehendak mereka, tapi ada Roh Kudus yang mengilhami mereka, yang memberikan rema kepada mereka, yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka menulis kitab suci atau menulis firman Tuhan. Jadi ada peranan yang sangat penting sekali, yaitu peranan Roh Kudus yang mengilhamkan para penulis, sehingga Alkitab yang kita baca ya bukan hasil karya manusia, tapi hasil karya Roh Kudus yang mengilhami para penulisnya, sehingga firman Tuhan tersebut bermanfaat. Apa manfaat firman Tuhan bagi saya dan saudara? Yang pertama adalah firman Tuhan berkata tadi bahwa setiap firman Allah bermanfaat. Memang bermanfaat. Yang pertama adalah bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan tersebut sangat bermanfaat untuk mengajar saya dan saudara, mengajar kita, kemudian menyatakan kesalahan kita. Ketika kita ada kesalahan, ya, mungkin tidak ada seorang pun mungkin yang berani menegur, ya, untuk menyatakan kesalahan kita. Namun ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan tersebut mengajar kita, kemudian menyatakan kesalahan kita, mendidik kita, ya, memperbaiki perilaku kita, karakter kita. Mungkin selama ini karakter kita tidak selaras dengan firman Tuhan, atau menurut kita, hanya menurut kita sendiri saja itu baik, atau firman Tuhan tersebut benar, atau kelakuan kita tersebut benar menurut kita sendiri. Tetapi sesungguhnya yang bisa menilai karakter kita baik, benar atau tidak adalah firman Tuhan. Makanya firman tersebut mendidik kita, ya, menyatakan kesalahan kita, kemudian mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi saudaraku yang terkasih, firman Tuhan sangat bermanfaat buat saya dan saudara. Ya, firman Tuhan itu sangat penting. Karena itu, ayo setiap hari sediakan waktumu untuk merenungkan firman Tuhan. Sediakan waktumu untuk menyelaraskan hidupmu seturut dengan firman Tuhan. Kita mempercayai bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran mutlak, lebih tinggi dari segala kebenaran yang lain. Ya, mungkin ada orang menyatakan bahwa kebenaran itu hanya menurut versinya sendiri, ya, kebenaran menurut kehendaknya sendiri. Namun saudara, ya, kebenaran mutlak itu hanya ada di dalam firman. Lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan, lebih tinggi daripada filsafat. Kenapa bisa demikian? Karena firman Tuhan adalah pernyataan Tuhan sendiri, adalah isi hati Tuhan sendiri. Jadi saudara yang terkasih, sudahkah engkau hari ini menyelaraskan hidupmu dengan firman Tuhan? Penting sekali saudaraku, ya, penting sekali untuk kita tiap hari bertekun membaca, merenungkan, bahkan melakukan, menghidupi firman tersebut. Dimanapun kita berada, sekarang banyak sekali, ya,
yang bisa mempermudah kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Ya, lewat HP yang ada di tangan saudara, ya, lewat medsos atau lewat YouTube juga, ya, banyak sekali firman Tuhan disampaikan. Namun hari-hari ini saya melihat memang ada satu Alkitab audio itu sangat menolong saya dan saudara untuk mempermudah kita merenungkan, mendengar firman Tuhan. Kita tinggal putar, saudara, ya, lewat audio kita yang ada, lewat handphone kita tinggal putar. Saudara bisa download, ya, di Play Store, ya. Saudara bisa lihat di sana ada Alkitab audio, sehingga mempermudah kita untuk bisa mendengar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, ya, untuk mendengarkan rema, ya, untuk mendengarkan ilham Allah lewat firman Tuhan tersebut, ya. Dan ketika kita membaca, saya percaya firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, sehingga membaca firman Tuhan itu menjadi sangat mudah, atau mendengar firman Tuhan itu, mengetahui firman Tuhan menjadi sangat mudah, sehingga nggak ada lagi alasan mungkin bagi kita, wah, ketika saya baca firman Tuhan saya ngantuk, gitu ya, atau mungkin saya nggak punya waktu khusus untuk, sepertinya berat untuk mengkhususkan waktu untuk fokus baca firman Tuhan. Nah, dengan adanya Alkitab audio, dengan adanya teknologi, ya, zaman sekarang ini, saudara, itu bisa mempermudah kita. Kita tinggal putar, ya, kita mau baca apa. Contohnya baca kitab Amsal, contohnya, ya, yang berisi dengan para hikmat, hikmat-hikmat, begitu banyak hikmat, begitu banyak didikan, nasihat di sana. Saudara tinggal pencet, dan saudara bisa mendengarkan firman Tuhan tersebut. Saudara bisa merenungkan, dan saudara bisa menerapkan, melakukannya. Jadi, saudaraku, firman Tuhan itu sangat berguna. Bahkan para pendahulu kita, ya, para bapak-bapak rohani kita mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah makanan bagi pertumbuhan manusia rohani kita. Sama pentingnya dengan kita membutuhkan makanan jasmani sehari-hari. Ya, tiap hari kita butuh makanan. Pagi-pagi kita sudah minum air, kemudian kita sarapan pagi, dan kemudian juga saudara sarapan berbagai macam lah, ya. Mungkin siang makan siang, sambung lagi sore makan lagi. Saudara, buat apa? Untuk kesehatan manusia jasmania kita. Nah, untuk kesehatan manusia rohania kita membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Jadi, saudaraku yang terkasih, sudahkah engkau baca firman Tuhan hari ini? Ya, saya secara pribadi tiap hari ada mengirimkan renungan harian, ya, kecuali hari Minggu, karena hari Minggu biasanya kita beribadah. Tapi setiap hari saya merenungkan firman Tuhan. Saya mengirimkan renungan daily devotion tiap hari, ya. Mungkin saudara bisa mendengar, saudara bisa membaca, saudara bisa merenungkan, dan terutama kita bisa menghidupinya, kita bisa melakukannya, menerapkan firman Tuhan tersebut dalam hati kita. Jadi kalau engkau mau sehat secara rohani, kalau engkau mau bertumbuh secara rohani, pastikan tiap hari makan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus siap menolong saya dan saudara untuk senantiasa, ya, membuat kita memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara bisa berkata, saya ini bukan sekolah Alkitab, saya bukan sekolah teologi. Bagaimana saya bisa mengerti? Ada Parakletos, ada Roh Kudus yang siap sedia menolong saudara untuk memberikan kita pengertian, pemahaman, sehingga kita bisa lebih mengerti akan firman Tuhan. Karena kerinduan Tuhan adalah hidup kita selaras dengan isi hatinya. Dan isi hati Tuhan adalah firman Tuhan yang saudara bisa temukan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Pastikan mulai hari ini bertekun, membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami membutuhkan firman-Mu untuk kesehatan dan pertumbuhan manusia rohani kami. Roh Kudus tolong kami di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara yang terkasih, sampai bertemu kembali, ya, dalam perenungan firman Tuhan di hari-hari
yang akan datang. Jangan pernah berhenti merenungkan firman Tuhan sampai tarikan nafas terakhir kita. God bless you. I love you all.